Halo teman-teman ATL Indonesia, kita berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai kimia klinik 1, yaitu urinalisa dan cairan tubuh. Yang mana materinya materi tentang analisa transudat eksudat. Kita tahu transudat eksudat ini salah satu dari cairan tubuh yang dibahas dalam materi kimia klinik 1. Nah, materi ini juga saya ajarkan untuk mahasiswa-mahasiswi saya. Jadi ini sangat cocok juga untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam di luar dari perkuliahan resmi di kampus. Bersama saya di channel ATL Indonesia, Ahmad Lab dari Banjarmasin. Ini spesial memang untuk SMK, D3, D4, S1 TLM, yang mana materinya hampir mirip-mirip dan sama saja. Mungkin nanti dibedakan tingkat kedalamannya. Semakin tinggi jenjangnya maka semakin dalam pembahasannya. Oke, langsung saja kita bahas transudat eksudat. Nah, rongga-rongga serosa dalam badan normal mengandung sejumlah kecil cairan. Jadi ada cairan di rongga-rongga serosa. Cairan itu terdapat dalam rongga perikardium, bisa. Dalam rongga pleura, bisa juga. Dalam rongga perut. Dan berfungsi sebagai pelumas agar membran-membran yang dilapisi mesotel dapat bergerak tanpa gesekan. Di dalam rongga jantung di perikardiumnya, dalam rongga varu pleura, dalam rongga perut abdomen. Nah, itu. Jumlah cairan itu dalam keadaan normal hampir tidak dapat diukur karena sangat sedikit. Ada tapi sangat sedikit. Jumlah itu mungkin bertambah pada beberapa keadaan dan akan berupa transudat. Itu kasusnya fisiologis, atau eksudat, kasusnya patologis. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, nanti eksudat itu arahnya patologis, kalau transudat arahnya fisiologis. Lanjut lagi, transudat eksudat. Fungsi dari transudat dan eksudat adalah sebagai respon tubuh terhadap adanya gangguan sirkulasi dengan konstipasi dan udema, transudat, serta adanya inflamasi akibat infeksi bakteri, yaitu eksudat. Jadi karena gangguan sirkulasi biasa yang kongestip tertahan, mengumpul, terjadilah udema, itu transudat nanti. Tapi kalau inflamasi, adanya radang, apalagi karena infeksi bakteri, ini eksudat arahnya nanti. Lanjut lagi teman-teman. Nah, transudat terjadi sebagai akibat proses bukan radang oleh gangguan kesetimbangan cairan badan, tekanan osmosis koloid statis dalam kapiler atau tekanan hidrostatik atau kerusakan endotel dan sebagainya. Misalnya udema, tekanan hidrostatiknya kuat, osmotiknya rendah, maka terjadilah cairan yang banyak keluar ke jaringan, maka terjadi edema. Sedangkan eksudat bertalian dengan salah satu proses peradangan. Misalnya peradangannya ini karena kasus masuknya bakteri, terjadilah peradangan setempat dan terjadilah penimbunan nanti eksudasi. Lanjut lagi kita, transudat eksudat masih. Bila radang terjadi pada pleura, maka cairan radang juga dapat mengisi jaringan sehingga terjadi gelembung. Jadi terisi nanti di pleura itu dengan cairan nanti, efficient pleura namanya. Terisi, mungkin terisi sedikit, banyak, atau setengahnya, atau nanti hampir penuh. Nah, ini nanti terjadi pada paru. Baik lobi 1 atau lobi keduanya. Ya, tergantung nanti. Simplex atau duplex. Cairan yang terjadi akibat radang mengandung banyak protein sehingga berat jenisnya lebih tinggi. Nah, ini
karena radang, jadi protein itu merembes keluar dan bersama protein tadi berat jenisnya akan tinggi karena ada protein, maka berat jenis akan naik. Ini kan lebih tinggi daripada plasma normal. Juga dapat membeku karena mengandung fibrinogen. Bila masuk di sana plasma darah mengandung fibrinogen, maka terjadi pembekuan darah. Pembekuan dengan aktivasi fibrin menjadi fibrinogen. Eksudat ialah mengandung lebih banyak protein daripada cairan jaringan normal. Berat jenisnya lebih tinggi dan dapat membeku si eksudat nih. Nah, yang normalnya transudat misalnya terjadi pada penderita penyakit jantung. Jantung nih. Pada penderita payah jantung, tekanan dalam pembuluh dapat meninggi. Tekanan pembuluh dapat meninggi nih. Sehingga cairan keluar dari pembuluh dan masuk ke dalam jaringan. Maka jaringan akan banyak menerima cairan. Lalu nanti menumpuk di luar dan terjadilah nanti edema. Nah, lanjut lagi. Jenis eksudat. Eksudat bening yang pertama. Eksudat bening. Cairan eksudat menyerupai serum darah. Dia bening, kuning muda, dan hanya sedikit mengandung fibrin dan sel. Maka eksudat bersifat cair sekali. Ya, mirip-mirip kayak serum darah. Nah, eksudat bening sering terjadi pada radang tuberkulosis. Jadi TB paru ini. Yang mengisi rongga pleura dapat berjumlah 1 liter atau lebih. Nah, ini eksudat bening. Nah, yang kedua, eksudat fibrinosa. Kalau kita melihat fibrinosa berarti ada mengandung fibrin. Eksudat fibrinosa mengandung banyak fibrin sehingga melekat pada permukaan. Ya, benang fibrinnya itu melekat, nempel pada permukaan pleura. Merupakan lapisan kelabu atau kuning. Kita tahu bahwa fibrin bekuan itu warnanya agak kuning atau kelabu yang ditemukan pada pneumonia. Nah, ini pneumonia lah. Nah, mikroskopik eksudat ini mengandung serabut fibrin. Dan dalam sela-sela di antara serabut ini terdapat sel radang. Nah, jadi ada sel radangnya ini di antara sela-sela fibrinnya tadi. Nah, ini ada sel radang. Eksudat fibrinosa terjadi bila permeabilitas kapiler. Jadi permeabilitas kapiler itu kapilernya permeable, permeabilitasnya itu dia keluar cairannya nanti bertambah banyak, yaitu karena molekul-molekul fibrin besar dapat keluar dari kapiler dan menjadi bagian daripada eksudat. Di fibrin yang keluar ke kapiler, nah, karena permeabilitas tadi. Oke, jadi kita sudah bahas bening, fibrinosa. Bening itu yang terjadi pada TB paru mengandung sedikit fibrin dan sedikit sel. Sementara fibrinosa itu plus-plusnya dari bening, mengandung banyak fibrin, kemudian di sela-selanya ada sel radang. Ini pada pneumonia. Nah, yang ketiga, tadi sudah kita bahas 2, sekarang yang ketiga ini adalah eksudat purulen. Purulen ini kalau kita melihat purulen nanah ini. Puro. Eksudat purulen adalah eksudat yang terjadi dengan nanah. Nanah ini terjadi pada radang akut yang mengandung banyak sel polinukleus yang kemudian musnah dan mencair karena lisis. Nah, seperti ini kalau kita ingat waktu belajar mengenai radang, adanya bakteri tadi menyebabkan datangnya PMN, polimer mononukleer atau neutropil segmen. Lalu dia memakan bakteri dan ada juga yang dia mampu memusnahkan, tapi ada juga yang dia mati.
Kemudian karena mati dia melepaskan enzim sitolisis. Terjadilah proses penghancuran di wilayah area sana. Jadi ada di situ bakteri mati, bakteri hidup, leukosit mati dan leukosit hidup, dan terjadi pencairan di sana. Nah, pencairan yang gabungannya ini namanya adalah nanah atau pus. Nah, sisa jaringan nekrotik yang mengalami lisis bersama dengan sel polinukleus PMN yang musnah dan limfe radang menjadi cairan yang disebut nanah. Nah, ini nanah tadi. Gabung dia. Terbentuklah seperti kita halnya bisul. Nah, itu dewa seperti itu. Lalu yang keempat, eksudat hemoragik. Kalau ada hemo berarti darah. Dia mengandung darah ini. Eksudat hemoragik ialah eksudat radang yang berwarna kemerah-merahan karena mengandung banyak eritrosit. Nah, eritrosit ini. Kalau nanah tadi leukosit dengan bakteri, kalau ini eritrosit. Nah, jadi sudah paham kita kan ada 4 eksudat. Oke, kita pindah lagi, lanjut ke perbedaan transudat dan eksudat. Kita bahas dalam bentuk tabel. Nah, ini ada tabel di mana uraian pertama yaitu kejernihan. Transudat itu jernih, encer, serus, kuning. BJ-nya kurang dari 1018. Bekuan tidak ada. Protein kurang dari 2,5 gram per dl. Glukosa 80-120 mg per dl sama dengan plasma. Tes Rivalta negatif. Sel itu cells in endotel sedikit. Limfosit kecil, kadang monosit. Keduanya disebut dengan mononukleer atau disebut dengan MN. Nah, sementara yang ke arah infeksi atau radang atau inflamasi itu adalah eksudat. Kejernihannya dia jernih, berkabut, fibrin, purulen, hemoragik, silus. BJ-nya lebih dari 1018. Bekuan ada, spontan. Nanti kan fibrinosa tuh. Protein lebih dari 2,6 gram per dl, lebih dari 2,5 gram per dl. Glukosa kurang dari 80 mg per dl, di bawah nilai glukosa plasma. Mengapa? Karena dipakai oleh sel, terutama bakteri untuk berkembang biak. Jadi turun glukosanya. Tes Rivalta positif karena ada protein tadi. Sel polimorfonukleer atau PMN pada infeksi akut. Limfosit kecil pada infeksi akut sering terdapat RBC. Jadi ada RBC, red blood cell. Nah, kemudian lagi tambahan satu, ini tidak terlihat. Bakteri pada transudat itu tidak ada, pada eksudat itu ada. Oke, lanjut. Nah, spesimen transudat eksudat. Pertama yaitu cairan pleura, itu spesimennya. Rongga perut, itu ascites. Perikardium, nah, ngambilnya di jantung. Sendi, persendian, kista, hidrosel, dan lainnya yang membentuk suatu cairan dalam rongga. Jadi cairan dalam rongga nanti seperti kayak kantung gitu ya, kantung berisi cairan. Cairan tersebut didapat melalui pungsi. Pungsi itu berarti ditusuk menggunakan jarum. Seperti kita ngambil darah. Spesimen dipisahkan menjadi 2 bagian. Tabung pertama steril, itu untuk biakan, dan tabung kedua untuk pemeriksaan rutin dengan antikoagulan natrium sitrat 20% atau heparin. Mengapa pakai natrium sitrat 20%? Karena penggunaannya cukup tetes saja, beberapa tetes untuk mencegah pembekuan pada transudat eksudat. Karena risikonya kalau transudatnya itu fibrinosa, dia akan melakukan pembekuan spontan. Lanjut lagi teman-teman, parameter pemeriksaannya makroskopik. Itu pertama warna, kedua kejernihan, ketiga bekuan, keempat BJ, dan 5 pH. Seperti biasa ini hampir mirip-mirip dengan pemeriksaan urin. Sementara untuk kimianya ini pertama Rivalta, yang kedua protein,
Dan satu lagi glukosa seperti yang tabel tadi. Tabel tadi kan ada 3 itu. Rivalta, protein, glukosa. Sementara untuk mikroskopik, untuk pemeriksaan mikroskopik dan menggunakan mikroskop, hitung jumlah sel. Maksudnya di sini hitung jumlah sel leukosit. Yang kedua, hitung jenis sel. Jadi nanti dibedakan MN atau PMN, monukleer atau polimorfonukleer. Untuk bakteri, pewarnaan gram. Karena memang bakteri nanti akan arahnya ke eksudat. Atau sediaan KOH 10% bila ada dicurigai jamur. Nah, mungkin juga nanti bisa pewarnaannya pewarnaan BTA. Apabila di paru dicurigai adanya transudat eksudat paru dicurigai adanya infeksi TB paru. Nah, sekarang kita pindah ke makroskopik. Nah, makroskopik ini parameter dan penilaian untuk warna tidak berwarna, kuning muda, kuning tua, kuning coklat, merah, hitam coklat serupa susu, merah jambu, biru kehijauan, kuning campur hijau. Nah, ini seperti mirip dengan urinalisis. Sementara kejernihan itu ada jernih, agak keruh, sangat keruh kemerahan, keruh putih serupa susu. Istilah eksudat itulah serofibrinosus, serofurulen, serosanguinis, hemorrhagic fibrinous. Nah, ini mengandung fibrin, mengandung furulen, nah seperti itu, mengandung darah, bercampur darah, dan banyak mengandung fibrin. Nah, bekuan, tidak ada bekuan, ada bekuan. Misalnya bekuannya renggang sedikit, berkeping-keping, itu besar, sangat halus, atau menggumpal. Ini yang terlihat nyata besar. Berat jenis 1000 sampai dengan 1010. Ini yang normalnya, mendekati BJ Aquades. pH 7,3 atau setara dengan pH plasma atau serum. Nah, kita pindah ke kimiawi Rivalta. Rivalta ini cara pemeriksaan kuno ini. Uji protein Rivalta ini termasuk uji yang sudah tua, lama sekali. Asasnya seromusin. Nah, seromusin kan dalam suasana asam akan mengalami denaturasi hingga terjadi kekeruhan. Regensia yang digunakan adalah asam asetat glasial dalam Aquades. Uji Rivalta ini adalah kualitatif untuk membedakan transudat dan eksudat. Nah, saya berapa kali praktikum, beberapa kali mencoba, kayaknya gagal terus uji Rivalta ini, kayak kurang bagus itu. Nah, jadi di sini asam asetat itu akan mendenaturasi seromusin sehingga terbentuk kekeruhan. Nah, hasil positif terbentuk kekeruhan putih yang berarti eksudat. Bila positif, eksudat. Bila negatif, transudat arahnya. Kita pindah lagi, kimiawi protein. Nah, proteinnya yang kita ukur. Pemeriksaan protein secara kualitatif sangat baik untuk membedakan transudat, eksudat. Kadar protein transudat biasanya kurang dari 2,5 gram per dl. Sesuai tadi yang di awal-awal. Nah, sementara sedangkan si eksudat lebih dari 4,0 gram per dl. Sebenarnya lebih dari 2,5. Jadi sampai mencapai 4 dia. Dan di atasnya lagi. Penentuan dengan menggunakan fotometri metode Biuret atau bisa juga metode Esbach. Bila mau yang lebih bagus lagi sebenarnya pakai Biuret. Nah, protein dengan regen Biuret itu membentuk warna kompleks dia. Seperti halnya di kimia darah. Warna ungu, protein pada ikatan peptidanya bereaksi dengan regen garam kompleks Cu membentuk warna ungu. Ya kan? Warna yang terbentuk situ setara dengan kadar protein. Nah, seperti itu prinsip dari Biuret. Nah, ya kan? Lebih nyaman lagi terlihat ini. Oke, pindah lagi, lanjut kita ke kimiawi
selanjutnya yaitu glukosa. Kadar glukosa ditentukan dengan metode GeoDeVAP yang biasa banyak digunakan di laboratorium. Atau kalau mau lebih bagus lagi menggunakan uji heksokinase. Kadar glukosa yang mendekati plasma, jadi sama setara dengan plasma, itu 80 sampai dengan 120 mg per dl, itu arahnya ke transudat. Dan kadar yang lebih rendah atau lebih kecil mengarah ke eksudat, misalnya di bawah 80. Tadi saya bilang kan dikonsumsi oleh sel sehingga glukosanya turun. Kadar glukosa yang rendah pada eksudat karena glukosa dipecah oleh sel, bakteri, dan lainnya. Uji alternatif dengan menggunakan multistik urin sebagai uji semi kuantitatif glukosa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tidak memiliki regen GeoDeVAP, jadi bisa menggunakan multistik urin pakai. Ya, sebenarnya sih bisa juga teman-teman bisa menggunakan POCT glukosa. Karena ini kan hanya untuk menentukan glukosanya rendah atau tinggi saja. Nah, tidak untuk ke arah yang lebih harus tepat seperti halnya gula darah. Oke, lanjut lagi kita teman-teman ke mikroskopik hitung sel. Nah, pertama, transudat eksudat diencerkan dengan larutan truk, akan ada sel leukosit dan dihitung selnya dalam kamar hitung di bawah mikroskop. Ini harus berkeyakinan kalau memang menggunakan truk, hati-hati. Gunakan truk encer, jangan gunakan truk pekat seperti yang di LCS. Truk encer, tapi truk encer ini pun berbahaya juga karena risikonya kalau terlalu banyak protein itu terjadi malah keruhan, bekuan nanti, atau terjadi kayak sejenis kayak keruh nanti. Nah, kita lihat interpretasi hasil. Sel transudat kurang dari 500 sel per milimeter kubik. Sedangkan eksudat lebih dari 500 sel per milimeter kubik. Nah, ini penandanya lebih dan kurang dari 500 sel milimeter kubik. Pengencer NaCl 0,9% digunakan apabila pada pemeriksaan makroskopik ditemukan adanya cairan ke arah eksudat dan terdapat bekuan yang banyak. Nah, seperti saya bilang tadi, ada bekuan yang banyak itu malah mempersulit penggunaannya bila menggunakan truk, harus diganti dengan NaCl 0,9%. Boleh juga nanti kalau mau mengganti dengan natrium sitrat 3,8% sebagai mengencer, boleh juga. Namun sebaiknya digunakan larutan NaCl 0,9% bila ragu membedakannya. Jadi ragu ini, transudat atau eksudat, ya sudah, tidak usah pakai truk aja, langsung sekaligus NaCl 0,9% aja, jauh lebih aman. Tapi bisa juga kalau memang NaCl-nya habis atau tidak ada, pakai natrium sitrat 3,8%. Nah, pindah lagi kita ke larutan truk. Larutan truk mengandung asam asetat yang dapat menyebabkan protein menjadi denaturasi sehingga terjadi bekuan. Ya, ini dia. Akhirnya di paling bawah. Lanjut lagi kita mikroskopik hitung jenis sel atau dipkon. Dipkonnya di transudat eksudat cuma 2 saja. Untuk menghitung jenis sel mononukleer dan polinukleer, Mn dan PMN dalam cairan diduga transudat atau eksudat. Dia hanya membedakan 2, mononukleer dan polinukleer. Mononukleer itu monosit dan liposit, polinukleer itu adalah neutropil segmen. Apabila cairan jernih, maka cairan dilakukan sentrifugasi 5 menit 3000 rpm. Ini maksudnya untuk mengkonsentrasikan supaya terkumpul sebagai sedimen nanti. Dibuat hapusan tebal, namun bila cairan sudah keruh dan berkeping-keping, maka dapat langsung dibuat sediaan hapus tipis atau tebal. Jadi tergantung kondisi ya. Kalau kondisinya bening, harus disentrifus untuk mengumpulkan semua selnya, untuk dibuat sediaan dari sedimennya. Apabila sudah keruh dan berkeping-keping atau keruh yang sekali, langsung saja diolah hapusan atau sediaan tebal. Interpretasi hasil transudat itu Mn-nya 100%, PMN 0%. Apabila eksudat, Mn-nya kurang dari 50%,
PMN lebih dari 50%. Jadi seperti ini. Bila MN 100%, PMN 0 udah transudat. Tapi bila PMN 100%, MN 0% berarti eksudat pasti udah. Atau separuh-separuh. 50% MN, 50% PMN. Nah, ini arahnya nanti bisa ke arah eksudat. Jadi syarat untuk transudat harus MN-nya mendekati 100%. Kita lanjut lagi teman-teman, bakteriologi pewarnaan gram. Nah, pewarnaan gram dilakukan bila cairan tersangka eksudat sangat keruh. Dan pada pemeriksaan hitung jenis sel ditemukan adanya bakteri. Nah, seperti ini konsepnya. Keruh, modalnya sangat keruh, berarti kan juga ada bakteri nih. Yang kedua, pada saat kita melakukan hitung jenis sel, kita ketemu bakteri di dalam lapangan pandang, lalu diwarnai gram. Pewarnaan untuk membedakan jenis bakteri yang ada berupa pewarnaan gram, yaitu gram positif dan gram negatif, nanti bakterinya kita bedakan. Jadi kita lakukan pewarnaan gram. Apabila diperlukan lebih lanjut dengan kecurigaan, dapat dilakukan pewarnaan BTA. Ini khusus dan spesial apabila cairan pleura. Walaupun boleh juga cairan lain, TB kelenjar atau TB miliar nanti. Tapi kalau TB paru, udah sangat spesial sekali. Pewarnaan BTA mungkin kalau dicurigai ada bakteri BTA. Nah, lalu tambahan sediaan KOH 10% untuk jamur. Pemeriksaan ini untuk mengetahui adanya jamur dalam cairan yang tersangka eksudat. Jadi tersangka eksudat ya. Nah, kemudian KOH 10% menyebabkan struktur jamur lebih jelas. Karena kenapa? Dia si KOH tadi menghancurkan sel lainnya akan rusak sehingga tertinggal jamur. Nah, jamur yang menginfeksi paru dapat berupa Histoplasma capsulatum. Ini Histoplasma capsulatum atau jamur lainnya. Tapi biasanya kalau paru arahnya ke Histoplasma capsulatum. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Nah, dengan kita membahas mengenai jamur, maka berakhirlah sudah materi ini. Nah, selesai. Semoga bermanfaat teman-teman materinya tadi dan menunjang teman-teman untuk belajar materi tentang transudut eksudat di semester 3 teknologi laboratorium medik. Nah, saran saya satu lagi, jangan lupa tonton video lainnya di channel saya, channel ATL Indonesia. Apalagi kalau ingin lebih detail lagi, cari di flylist. Itu daftar-daftar yang sudah dibagi-bagikan dalam bentuk list. Oke, itu saja teman-teman. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Salam ATL Indonesia. Sampai jumpa. Bye.